Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Prasetyo. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat, tepatnya Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi tahun angkatan 2019. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai fitur budaya tentang surau atau masjid di Minangkabau, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Novrion MPD. Taj Mahal, demikian bayangan yang melintas ketika melihat Masjid Al-Hakim yang berdiri megah di pinggir pantai Padang. Warna putih yang membalut keseluruhan muka bangunan tampak berkilau oleh pantulan matahari ketika saya berkunjung pada Minggu 13 Juni 2021 siang. Masjid ini memiliki tampilan simetris, bangunannya dicirikan satu kubah besar di tengah, dikelilingi 4 kubah yang lebih kecil dan 4 menara. Persis seperti Taj Mahal, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terletak di negara India. Ide masjid ini memang dari Taj Mahal, ujar Herius Nasir, pengurus Masjid Al-Hakim kepada saya. Terwujudnya masjid ini, kata Herius, berkat derma seorang pengusaha sukses asal Pekanbaru yang juga putra Minangkabau. Donatur itu tidak mau diekspos namanya. Donatur hanya menyampaikan bahwa ini keinginan almarhumah ibunya. Pembangunan Masjid Al-Hakim telah direncanakan sejak tahun 2016 silam. Berbagai tempat pun telah dipersiapkan untuk pembangunan masjid yang memang direncanakan akan dibangun di kota Bengkuang ini. Pada akhirnya, sang donatur pun terpikat hatinya untuk membangun masjid di sudut pantai Padang di Jalan Samudra. Selain tempat yang strategis, tempat ini dipilih setelah adanya tawaran hibah lahan dari pemerintah Kota Padang. Pada tahun 2017, pembangunan masjid dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Setahun pembangunan berjalan, wujud Taj Mahal mulai kelihatan. Desain Masjid Al-Hakim sendiri dirancang oleh seorang arsitek lulusan Universitas Islam Indonesia, Rio Widya Pratama. Rio bernaung di sebuah biro arsitektur di Pekanbaru. Ia dikontak oleh donatur pembangun masjid pada tahun 2016 saat perencanaan pembangunan masjid. Desain ini sebenarnya pure ide dari donatur. Dia ingin desain masjid ini simple, minimalis, dan modern, sehingga dirancanglah seperti Taj Mahal. Menurut Herius, kelebihan Taj Mahal terletak pada aspek estetika, yakni memiliki tampilan simetris karena bangunan serta desainnya sangat mirip dengan Taj Mahal, sehingga masjid tersebut bisa dikatakan mini Taj Mahal. Pembangunan Masjid Al-Hakim berbarengan dengan usaha penataan Pantai Padang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Arfian. Dengan adanya Masjid Al-Hakim, menambah zona wisata baru di Pantai Padang, yaitu zona Al-Hakim. Sebelumnya hanya terdapat zona kebudayaan, zona Padang Iora, zona Pantai Purus, zona Muarolasa, dan zona Merpati Perdamaian. Masjid Al-Hakim dibangun menjorok ke bibir pantai. Dari sini kita bisa langsung memandang ke Laut Samudra Hindia yang tak berujung, diselingi suara desir ombak dan angin yang berembus. Sejak September, pelaksanaan ibadah sholat secara berjamaah di masjid ini sudah dimulai. Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, pengurus tidak membuka masjid sepanjang waktu, hanya pada waktu sholat saja. Fungsi masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan sholat, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat. Fungsi masjid selain sebagai tempat sholat, juga banyak fungsi lain, yang salah satunya adalah sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, masjid tidak bisa dipisahkan dari keberadaan para penuntut ilmu atau orang yang belajar di dalamnya. Masjid memainkan peran yang sangat besar dalam penyebaran pendidikan dalam Islam. Keterhubungan masjid dengan pendidikan senantiasa menjadi salah satu karakteristik utama sepanjang sejarah. Sejak awal, masjid merupakan pusat komunitas Islam, sebuah tempat untuk berdoa, meditasi, pengajaran agama,
diskusi politik, dan sekolah. Dan dimanapun Islam berperan, masjid didirikan dan berbagai basis dimulainya instruksi. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dipergunakan untuk sholat, berzikir dan beritikaf, masjid bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial, misalnya sebagai tempat belajar dan mengajarkan kebajikan atau menuntut ilmu, merawat orang sakit, menyelesaikan hukum lian, atau saling melaknat, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarahnya, masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi.